bahwa kok orang bener berantas korupsi, nangkapin koruptor, nyelamatin rakyat di stigma Taliban gitu kan. Ya apa namanya, kalau Taliban yang bener ya di Afghanistan kan. Iya. Gitu. Kenapa yang di KPK jadi Taliban? Iya, sama KPK jadi Taliban gitu kan. Hai viewers, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini kita kedatangan tamu spesial di studio jpnn.com, yaitu Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Mas Yudi Purnomo Harahap. Halo Mas Yudi, apa kabarnya? Boleh dilepas dulu. Gini kelihatan baik. Gantengnya nih, asik. Terima Gimana kasih, Mbak. nih kabarnya Mas Yudi di tengah pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger ya. Iya, apalagi saya juga sudah divaksin. Oh iya, udah divaksin. Itu Jadi aman membantu lah ya. Kita ya menambah imun, juga menambah keyakinan kita gitu kan. Menambah untuk imun buat berinteraksi. berjuang juga ya. Betul. Dan ini Mas Yudi, sebelum kita ngebahas yang lagi rame, belakangan Mas Yudi sering muncul di media karena masalah TWK KPK. Mungkin bisa cerita dong terkait Mas Yudi pertama kali menjadi penyidik di KPK, awalnya itu kenapa gitu, bisa bercerita dulu dong. Iya, memang kita paham bahwa Iya. korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Yep. Dan tentu sebagai warga negara yang baik, saya yang punya ilmu, kemudian yakin akan kapasitas saya, Iya. tentu harus berkontribusi dalam cara memberantas korupsi negeri kita. Yep. Oleh karena itulah kemudian ketika dulu saya baru lulus ya dari UI, Iya. kemudian ada lowongan Oke. yang namanya Indonesia Memanggil yang kedua. Iya. Karena waktu itu memang KPK baru beberapa tahun berdiri. Yep. Jadi saya melihat ada kesempatan saya untuk berbakti bagi bangsa dan negara ini, yang kemudian saya ikut dalam seleksi. Oke. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk calon pegawai fungsional di KPK. Ada 52 orang yang ketika itu terpilih. Iya. Dan infonya bahwa ada 26.000 orang yang istilahnya jadi mengalahkan ribuan orang itu seperti ya. itu. Dan saya pikir ini adalah kesempatan saya. Iya. Makanya saya ketika sudah menjadi pegawai KPK harus memberikan kontribusi, apalagi kita ini kan terjun langsung Iya. gitu kan, bertemu dengan para koruptor Iya, gitu kan, betul. yang merampok uang rakyat Iya. gitu. Karena sekarang lagi rame nih, apakah masihkah koruptor pantas disebut koruptor, atau kan Iya. maling, atau kan rampok gitu Iya, kan, betul. atau garong saya lihat seperti Iya. itu. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2007 kalau nggak salah ya, Mas Iya. pertama kali masuk. Saya waktu itu tahun 2007, Iya. saya di Jurusannya bulan- apa dulu kuliah? Kok tiba-tiba Mas pengen di KPK gitu? Nah ini yang menarik gitu kan. Saya ketika itu ya, walaupun ayah saya latar belakangnya hukum, Oh, oke. karena beliau dulu hakim dan pengacara. Oh, dari Ya. keluarga udah tiap hari lihat pasal ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa wah, ini kan sebenarnya bangsa kita ini akan maju, tapi syaratnya harus kita pelajari sejarahnya. Oke. Gitu. Istilah saya juga senang sejarah ya. Yep. Saya senang membaca buku gitu ya. Kemudian saya akhirnya memilih masuk jurusan ilmu sejarah di UI. Oke. Nah, disitulah juga yang menjadi apa ya namanya ya, penyemangat saya bahwa permasalahan bangsa kita ini ternyata satu ya, Iya. korupsi. Iya. Gitu kan. Kalau korupsi diberantas, saya yakin Indonesia akan sejahtera gitu kan. Iya. Apalagi korupsi ini kan kita paham ini diwarisi dari zaman kolonial Belanda. Iya. Nah, karena apa? Karena satu hal yang paling penting ketika kita misalnya ketemu suatu kasus jalan misalnya, Iya. jalan cepat rusak, ternyata Iya. begitu diaudit, ditelisik ada korupsinya. Dari sono-sononya ada Gitu. sejarahnya gitu Ya, ya. bahkan korupsi itu sampai sekarang ini, bayangkan ketika pandemi masih aja ada orang korupsi gitu Iya, kan. betul. Jadi di mana empatinya seperti Iya. itu? Oh, jadi belajar sejarah. Terus sulit nggak sih? Kan ini belajar sejarah terus tiba-tiba masuk ke bidang hukum, kan pasti berarti harus belajar lagi gitu. Sulit nggak beradaptasi dengan mempelajari hukum dari bidang sebelumnya gitu, Mas? Ya, yang pertama kan ini kan saya lihat kan antara sejarah dan hukum kan tentu bukan hal yang berbeda ya, karena Iya. ini kan kualitatif yang pertama. Kemudian Iya. kedua kan ini kan yang penting adalah mau membaca, Iya, gitu betul. kan. Jadi saya ya tidak terlalu lama lah beradaptasi. Iya. Ya apalagi kan KPK juga memberikan pelatihan
Iya. buat pegawainya. Jadi kita pendidikan dulu. Oke. Saya waktu itu pendidikan 1 tahun, mulai Oke. dari teorinya, Iya. aplikatif, sampai ditempatkan di beberapa unit untuk Iya. bisa beradaptasi dengan tupoksinya KPK. Kemudian saya juga ngambil kuliah lagi ambil di salah kuliah satu lagi. universitas untuk ngambil ilmu hukum. Oke. Gitu, Mbak. Dari pertama kali masuk, Mas ditempatkan di divisi mana dulu tuh? Nah, saya ketika masuk itu Iya. kan, kemudian dididik ya. Nah, itu angkatan saya kan 52 orang itu kita semua Iya. mendapatkan SK penyelidik. Oke. Gitu. Tapi kemudian KPK membutuhkan banyak orang ya untuk Oke. ditempatkan di berbagai bidang. Iya. Nah, saya ketika itu melihat sepertinya pencegahan itu jiwa saya banget gitu kan. Oke, mencegah sebelum terjadi. Iya, Ya. betul. Nah, kemudian itu pertama, kemudian Iya. kedua, saya melihat bahwa banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan di Iya. situ supaya pemberantasan korupsi itu bisa efektif dan efisien di pencegahan. Iya. Jadi saya tahun 2008 begitu dilantik, saya ditempatkan di direktorat namanya Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Oh, oke. Dan Kalau itulah itu saya berarti selama- kayak humas gitu apa ya? Ya, Bukan? beda lagi. Oh, beda lagi. Beda oke. lagi. Jadi khusus untuk mensosialisasikan anti korupsi Oh, oke. ke pejabat, ke masyarakat Iya. dan lain sebagainya. Artinya supaya nanti ketika koruptor ditangkap gitu kan, Iya. mereka sudah tidak lagi bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu itu korupsi Iya, gitu bener. kan. Karena Padahal kita udah sudah disosialisasikan, edukasi, gitu. betul. Itu di masa kepemimpinan siapa pas masuk di KPK itu? Ya, jadi saya itu masuk KPK masa periode masih pimpinan yang pertama. Iya. Jadi Lupa. ini yang menarik, Iya. saya disambut oleh Pak Taufikur Rahmanuki, Iya, Taufikur Rahman, ketua KPK yang pertama. Iya. Nah, tapi dilantik zamannya Pak Antasari Ashar. Oh, kok bisa dilantiknya pas Kan 1 tahun. Oh ya, karena 1 tahun Satu tadi tahun. itu. Jadi oke. kita 1 tahun itu kita masanya dinamakan dengan calon pegawai fungsional. Iya. Karena untuk pelatihan dan lain sebagainya. Dari divisi yang pertama itu kemudian menjadi penyidiknya itu di tahun berapa dan masa kepemimpinan siapa? Ya, jadi saya masih ingat ketika itu kan sebenarnya saya sudah settle lah ya, Iya. karena memang jiwa Yang bagian saya banget sosialisasi gitu ya. sosialisasi. Nah, namun KPK kemudian membutuhkan banyak penyidik. Oke. Dan ketika itu KPK memutuskan untuk mengangkat penyidik dari internal KPK yang pertama kali. Iya. Nah kemudian diseleksilah dari teman-teman saya gitu kan, dan angkatan saya dan angkatan di atas saya tuh ada juga yang penting udah punya SK penyelidik gitu ya. Iya. Dan kemudian ya saya ikutlah terpanggil. Iya. Setelah saya minta izin dulu gitu kan sama iya. keluarga gitu. Oh, harus minta izin dulu ya? Iyalah, karena ini menjadi penyidik. Iya, Karena benar. kita sudah paham resikonya. Betul. Gitu. Apalagi waktu itu kan sedang rame juga kasusnya Bang Novel. Oh iya. Di tahun 2012 itu. Oh, Dan itu pas itu Mas masuk jadi penyidik di iya, tahun itu. Oke. akhirnya keluarga istri saya mengatakan bahwa ya sudah tidak apa-apa gitu kan. Ya Iya. udah saya ikut gitu Iya. kan, ikut seleksi dan kemudian terpilih dan Iya. kemudian ya sejak tahun 2013 ketika saya dilantik tanggal 11 Januari. Masih ingat ya? Ya, saya masih ingat gitu kan. Iya. Banyak Bersejarah semua. Iya. Jadi saya masih ingat momen sejarah saya gitu. Oke. Saya dilantik ya sampai saat ini menjadi penyidik Oke. di KPK, Mbak. Jadi dari 2013 itu kasus besar apa yang Mas ikut terlibat? Contohnya apa nih kasus-kasusnya? Ini yang menarik gitu Iya. ya. Jadi Semua menarik ketika nih kayaknya. saya pertama kali ya, Iya. saya walaupun saya punya SK penyelidik saat itu ya, Iya. namun kan saya tidak menjalankan fungsi penyelidik ya karena Iya. memang saya ditempatkan di bagian pencegahan. Iya. Nah, ketika saya menjadi penyidik, Iya. ya kasus pertama yang saya tangani itu sedang rame-rame saat itu. Iya, apa Itu itu? kasus Bank Senturi gitu. Oh, oke, itu kan berat ya kasusnya. Itu bukan berat lagi saya pikir. Itu media setiap hari memberitakan Iya, benar. gitu. Nama-namanya orang penting semua Dan lagi orang di penting kasus semua. itu, Sementara ya. saya saat itu saya baru berapa tahun saya? Mungkin Iya. 30 tahun gitu ya. Iya. Itu sudah penyidik baru sudah Iya, mendapatkan penyidik baru. kasus sebesar ini Iya. gitu. Nah, Benar, tapi ya dengan bimbingan senior gitu ya, Iya. Kasatgas, ya saya akhirnya berhasil menuntaskan lah waktu itu Iya. ya. Waktu itu saya kan jadi penyidik di zamannya Pak Abraham Samad. Iya, oke. Gitu. Nah, jadi itu jadi saya kadang-kadang dalam hati, wah luar biasa. Nah, di Iya. situ
saya pertama kali jadi penyidik, kemudian ya selain memeriksa saksi, saya bertanggung jawab terhadap barang bukti. Wah, barang buktinya Bang Senturi itu ribuan gitu. Ribuan. Iya, Terus itu meriksanya butuh berapa lama tuh buat itu seingat saya 1 tahun ya. 1 tahun. Hampir 1 Tiap hari tahun lihat lah. barang bukti. Hanya untuk penyidikannya saja. Iya. Penyelidikannya lebih dari itu. Cuman Iya. kalau penyelidikan saya nggak terlibat. Nah, Oke. itulah pertama kali kasus saya gitu ya. Dan ini langsung membekas di hati saya. Membekas. Bayangin, saya yang hanya, kalau saya sih mengatakan saya ini hanya butiran Milo gitu ya. Tapi sudah harus mendapatkan kasus yang sebesar Iya, itu. betul. Selain itu, selain kasus Senturi, Ada banyak apa ya lagi? kayak Yang misalnya. paling terkenal deh kasusnya. Nah, apa namanya, Atau yang IKTP. apa? IKTP. Oh, IKTP, benar. IKTP, kemudian beberapa OTT ya. Iya. Dulu pernah OTT suap hakim PN Bandung. Oke. Kemudian wali kota Medan Iya. yang dulu, Yang kemudian yang terakhir saya OTT itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Oh, baru kasus aja. Benur. Iya. Ya, itu yang Masih ikut terakhir. OTT-nya gitu. Iya, kita ikut OTT-nya. Nah, itu yang terakhir OTT-nya. Seperti itu. Kalau ikut OTT gitu, penyidik tuh tidur nggak sih, Mas? Apa tiap hari mantau gitu? Ada orang yang mantau khusus atau penyidik juga mantau? Pasti gitu? baca tweet saya. Ya. Jadi Itu gimana tuh? OTT itu kan sebuah hal yang menarik ya. Iya. Tentu saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Namun memang di situ ada beberapa hal ya. Ada yang cepat, ada yang lambat Iya. gitu ya, tergantung situasi. Iya. Tapi memang ya kita sampai nggak bisa tidur gitu kan, beberapa hari gitu kan. Terpikir gitu. Iya, mulai dari proses kita memantau, Iya. kemudian menangkap, Iya. membawa misalnya dari daerah kita bawa ke Jakarta gitu Iya. kan, atau kemudian kita menahannya. Nah, habis Iya. itu kita langsung geledah gitu kan. Iya. Itu berapa Jadi hari. nggak berhenti prosesnya. Iya. Jadi ketika misalnya ya kita ada waktu buat tidur sebentar ya kita tidur sebentar gitu. Paling kan. lama tidur berapa lama sih penyidik Wah, KPK? itu bisa saya sendiri setengah jam mungkin udah hal yang mewah Oh, gitu ya. itu sudah berharga banget ya, Berharga setengah banget, jam tidur, oke. Kadang-kadang di waktu-waktu seperti itu gitu. Iya. Ya jadi itu yang menarik Iya. gitu kan. Jadi memang pengalaman OTT itu luar biasa gitu ya. Iya, betul. Karena dari OTT lah Iya. kita bisa mendapatkan kasus korupsi yang lebih besar. Jadi kayak Karena- pintunya gitu Iya, ya. pintunya kotak Pandora. Kadang-kadang Iya. wah, ini hanya berapa ratus juta Iya, gitu. kan Tapi- orang sering meremehkan gitu, Iya. cuma ratusan juta aja kok ditangkap gitu betul, ya. tapi ternyata itu membuka kasus korupsi yang lebih Iya, besar. Betul. Ya, Ada begitu. rantainya. Seperti itu. Atau ini ternyata penerimaannya bukan hanya ini. Iya. Begitu penyidikan, kemudian kita menggeledah, banyak. Banyak orang. oke, Betul. Jadi yang terlibat. itulah yang mungkin ditakutkan oleh para koruptor gitu kan. Iya, bener. Dari OTT. Langsung deg-degan. Kita tekan. Karena kan begitu ada yang ketangkap kan, wah, Iya. saya kan pernah berhubungan dengan dia. Iya, bener. Ya kan? Langsung takut. Langsung takut. Kalau COVID tuh kontak erat berarti. Betul. Apalagi kalau dia nggak jaga jarak. Nah, Iya. Apalagi kan pasti ada diperiksa juga telepon mereka yang masuk dan SMS gitu kan pasti diperiksa kan ya, Mas? ya itu bagian dari proses lah. Iya. Tapi ya istilahnya kita sebenarnya korupsi ini kan untuk menyelamatkan uang masyarakat, uang Iya. rakyat yang harusnya buat mereka gitu. Iya. Sehingga kalau misalnya ada koruptor yang tertangkap, saya yakin masyarakat akan senang. Iya. Masyarakat Banget. akan bahagia malah. Saya Bahagia, lihat. terus enak gitu kalau mau ngomen tuh enak kalau di medsos gitu, maki-makinya enak gitu. Soalnya kesel. Ya betul, saya lihat ya di medsos Iya. kan juga pantau gitu ya. Iya. Masyarakat itu begitu ada yang ketangkap tuh sangat senang luar biasa. Iya, betul. Bahkan saya lihat mungkin kesulitan hidupan sehari-hari untuk sementara hilang gitu Iya, kan. iya. Nah, rasain Kayak ada hiburan ketangkap. baru gitu. Lu yang bikin gua susah Iya. nih ketangkap lu. Seperti itu. Ini kan Mas termaksud ini bagian dari pekerjaan mulia dengan menangkap koruptor itu ya. Mas pernah nggak sih kayak ketemu koruptor terus kayak kesel gitu, terus kayak pengen ngungkapin ini orang lagi pandemi lo korupsi kayak gitu-gitu, pernah nggak sih? Atau mungkin pernah diungkapin gitu ke koruptornya gitu? Ada nggak kayak gitu? Itu banyak pertanyaan ke saya gitu. Iya. Mas, kok jadi penyidik itu harus sabar banget ya, Mas? Iya, iya. Jadi ketika mereka misal saya Mas ya, kan saya tahu Mas pasti meriksa di ruang kecil gitu ya. Iya. Kemudian ada koruptor gitu kan. Mas nggak unyang-unyang gitu Iya, kan. kayak pengen kesel gitu kan ya. Harus sabar ya, jadi penyidik itu Wah, harus harus sabar. sabar. Karena apa? Oke. Karena makanya saya tuh tidak pernah marah-marah gitu Oke. kan, tidak pernah istilahnya membentak karena saya paham bahwa mereka akan mencari kesalahan kita. Oh, Gitu oke. kan, Oh, nanti jadi harus tenang gitu Tenang, ya. kita harus cool gitu kan. Iya. Kita nggak boleh
terpancing. Oke. Nah, mereka suka mancing. Oh, Kalau justru mereka yang mancing ya? mancing Oke. supaya kita emosi. Iya, iya. Karena ketika orang emosi, Iya. dia kan tidak terkendali. Oke. Kata-kata bisa jadi perbuatannya. Iya. Secara pribadi ya mungkin kita kesel, wah ini orang. Iya. Tapi kita nggak boleh. Oh, oke, Kita harus bebas tenang nilai lah. gitu ya. Walaupun Itu dalam butuh hati kesabaran. udah caci maki mungkin. Itu. Tapi harus ditahan ya. Berarti aku nggak Tahan, cocok nggak jadi boleh. penyidik udah Nggak jambak-jambak. Iya itu makanya. Jadi oke. makanya saya kemudian ya punya cara lah bahwa ketika memeriksa itu kita Iya. bukan hanya mengejar pengakuan, karena Oke. jarang sekali koruptor mau ngaku. Karena Oh. kalau koruptor ngaku penjara penuh gitu. Iya, benar-benar. Oh, jadi berkelit dulu gitu ya. Berkelit pasti. Oke. Tapi kita punya namanya barang bukti. Iya, Ya, betul. punya Ada bukti fisik ya. Jadi kita nggak ngejar pengakuan. Memang saya ngeliat kalau kita ngejar pengakuan tuh kita emosi. Saya punya barang bukti ini nggak Iya. ngaku ya, pasti Iya, kok iya, benar. emosi. Kayak di Tapi kalau film-film gitu. yang penting kita sudah menanyakan Oke. gitu pada mereka seperti itu, Mbak. Mas Yudi, ini kan bertemu koruptor ini dengan banyak karakter. Ada nggak sih yang arogan banget, terus yang emang sulit ditelisik? Terus ada juga nggak yang kayak dramatis, yang nangis mulu, ditanya nangis gitu? Coba diceritain dong. Itu semuanya pasti ada. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ketika menghadapi tersangka ya, Iya. karena pas penyidikan itu kita benar-benar harus menjadi pribadi yang wise gitu ya. Iya. Walaupun kita anak Berhati muda malaikat gitu ya, ya. kita menghadapi bapak-bapak itu atau Iya. ibu-ibu itu karena kan mereka pejabat. Iya, betul. Mereka pernah di posisi yang paling Terhormat, tinggi. tertinggi gitu Iya, ya. sebelum mereka ditangkap Iya. gitu. Tentu kita juga harus memahami kondisi mereka. Iya. Ya. Kadang-kadang memang ada yang ditanya diam. Oh, diam, sama Ya, sekali nggak kita jawab. ngomong apa diam Oh, oke. gitu kan. Kemudian ada bahkan yang mau kita bawa dari tahanan ke ruang pemeriksaan nggak mau gitu. Oh, nggak mau. Nggak mau. Jadi tetap gitu duduk kan. gitu aja? Dia di ruang tahanan aja. Oh, di gitu ruang kan. tahanan. Akhirnya kita samperin gitu kan. Oh, manja ya. Tapi kita nggak kalah akal lah. Iya. Dia kadang-kadang ada juga yang nggak mau tanda tangan berita acara pemeriksaan. Oh, oke. Tapi apapun itu kita melakukannya sesuai dengan SOP. Pertama, kita ada yang namanya rekaman pembicaraan video maupun Oh, visual maupun audio ya. Audio, iya. Jadi apapun tindakan kita dan mereka pun terekam di situ. Oke. Jadi memang mereka itu ya pertama ya karena masih merasa pejabat, kedua nggak percaya ditangkap gitu kan. Oh, masih Saya nggak ini terima di puncak kenyataan. karir gitu kan. Saya ini orang berkuasa gitu, kok Iya. ditangkap KPK gitu. Iya, betul. Jadi ya, seperti itu. Tapi ya kita kan sebagai penyidik juga harus memperlakukan mereka dengan baik lah Iya. di dalam ruang pemeriksaan gitu. Iya. Seperti tadi saya sampaikan, ya apapun tingkah laku mereka, ya kita harus sabar gitu kan. Iya. Kita harus menghela napas gitu kan. Kita harus tarik napas, kemudian saya keluarkan gitu. Jadi harus benar-benar tenang banget. Harus tenang gitu. Kalau ada yang nangis terus gimana tuh? Ada Ya. pejabat yang sampai nangis? Ada dan kita diamkan Oh ya. gitu kan. Menteri Ya, ada yang gitu. pernah nangis nggak? Kita diamkan, kemudian ya kita minta air minum atau apa Oh, gitu kan. oke. Ya pokoknya ya kadang-kadang kan nangis itu kan apakah benar itu nangis beneran? Atau drama, gitu ya? Yang pura-pura sakit aja banyak gitu Oh, ya. iya, banyak ya. Iya. Biasanya Padahal dulu pura-pura saya- sakit apa? Pura-pura sakit apa biasanya? biasanya pusing gitu kan. Apalagi kalau mau ditahan. Iya, iya, Kadang-kadang oke. begitu kan habis meriksa ditutup gitu kan. Iya. Kemudian datang langsung Pak ini apa namanya surat penahanan langsung Iya. tiba-tiba Oh, langsung. langsung aduh, Pusing. langsung Langsung sesak langsung langsung pusing gitu kan. Nah kita periksa kan sama dokter Oh, iya. kan sebelum Ternyata ditahan. BB aja. Ternyata BB aja. apa bahasa zaman sekarang B aja gitu Iya, kan. be aja bener. Oh, jadi sering kayak gitu ya? Jadi itulah apa namanya sekelumit lah Iya. dalam pemeriksaan gitu. Itu belum proses kita mencari barang bukti lah, udah menghadapi tersangka aja. Iya, gitu. itu baru tersangka Baru ya. Tersangka saja. Belum penggeledahan dan sebagainya juga lebih rumit lagi ya. Terutama kalau yang kekayaannya sangat banyak koruptor. Biasanya tuh cari bukti-bukti itu butuh berapa lama sih, Mas? Untuk maksudnya setelah penggeledahan setelah penangkapan terus digeledahnya itu. Kalau menggeledah harus langsung. Oh, oke. Supaya apa? Supaya Oh, nggak dihilangkan. barang bukti tidak dihilangkan. Oke. Betul. Dan itulah uniknya OTT. Semakin cepat kita menggeledah, Iya. semakin cepat kita mencari barang bukti, kita bisa mengumpulkan banyak alat-alat bukti keterangan yang sebanyak-banyaknya. Oke. Seperti tadi saya sampaikan, mereka tidak terdadak, mereka apa namanya terdadak gitu ya. Iya. Jadi mereka tidak sempat menghilangkan barang bukti, menghapus
percakapan misalnya Iya. gitu ya. Jadi Clear chat WhatsApp nggak iya, sempat ya. betul. Clear chat kalau bahasanya ya. Iya. Jadi mereka terdadak gitu ya. Iya. Namun di situ kita bisa melihat bahwa ya ternyata koruptor itu tidak mau ditangkap, itu pentingnya. Iya nggak ada yang mau ditangkap. Kalau bisa nggak ketahuan ya kan. Itu saya pelajari. Tidak ada satu tersangka korupsi pun Iya. yang saya periksa Iya. mau 1 hari di penjara gitu kan. Iya. Itulah sebabnya mereka menggunakan berbagai macam cara, Iya, benar. gitu kan. Kalau bisa, Iya. gitu ya, mereka membayar dengan uang yang mereka punya gitu kan, untuk bisa nggak di Lolos penjara, gimana tapi kan caranya tidak ya? bisa gitu Iya, ya. betul. KPK ya kita tidak bisa dibayar gitu Iya. kan, kita bertegas sebagainya. Intinya ya tidak ada satu koruptor pun ya, siapapun dia gitu ya, mau 1 hari di penjara itu nggak ada mbak yang mau. Iya, Gitu. Oke Mas, ini selama Mas menjadi penyidik dengan tingkat kesulitannya tentu dan pasti punya banyak musuh ya. Ya maksudnya yang ngebenci pasti banyak lah ya. Yang koruptor maksudnya. Ada nggak pernah mendapat ancaman-ancaman dari luar gitu, dari orang yang entah Mas juga pasti nggak tahu dong siapa yang ngancem gitu. Ya, tentu penyidik itu ya musuhnya ya tersangka gitu Iya. kan, dan juga orang-orang yang mendukung gitu. Iya. Karena memang kita kan mengekang kebebasan mereka yang biasa bebas, yang biasa dilayani oleh banyak orang, Iya. yang biasa hidup bebas dan menikmati kekayaannya. Iya. Ya tentu banyaklah hal-hal yang kita alami. Iya. Namun ya alhamdulillah saya Sejauh ya ini? sejauh ini ya tidak mendapatkan ancaman secara langsung ya, baik kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya. Karena kunci saya adalah saya itu harus ketika menghadapi tersangka itu saya harus tegak lurus seperti penggaris. Oke. Artinya dia harus melihat saya sebagai seorang penyidik gitu kan, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa ditekan, Iya. gitu. Dan akhirnya jangankan kekerasan gitu, mereka Iya. mau mencoba misalnya untuk menyuap sebenarnya ya mereka tidak mereka lakukan karena Iya. mereka melihatnya ini orangnya nggak bisa digituin gitu kan, karena mereka tahu kalau mereka mencoba saya langsung Anda mencoba ya, Iya, langsung, malah kena apa lagi ini? dia. Malah kena lagi gitu. Pasal berlapis. Pasal berlapis seperti itu. Jadi intinya itu, walaupun Oke. memang banyak teman-teman juga yang kena juga ya, kita bisa melihat kayak Bang Novel Iya. bahkan sampai disiram air keras dan Iya. sebagainya. Jadi ini dinamika lah yang bisa menjadi resiko. Iya. Karena seperti saya sampaikan, yang KPK lawan kan koruptor. Koruptor itu pasti punya uang gitu Iya, kan. betul. Terus punya kekuasaan, Punya ya, segalanya, pejabat gitu kan. iya, Nggak benar. ada saya menemukan ada orang miskin kemudian korupsi gitu kan, Iya. kewenangannya aja nggak ada. Iya, gitu kan. benar-benar. Nggak Pastinya bisa juga ditangkap. pejabat, orang kaya punya jabatan, punya uang, punya jaringan. Iya betul. Ya. Jaringannya banyak, ke preman dan kemana juga banyak. Betul. Seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mas ada penyidik KPK? Ini pertanyaannya agak melenceng sedikit sih. Penyidik KPK yang pernah sampai kayak kena teluh gitu. Nah, Ada nggak tuh kayak gitu? itu Kayak dukun-dukunan gitu lah. itu saya tidak pernah paham ya tentang seperti itu. Jadi ya memang pernah dulu ada menangani suatu kasus korupsi, tiba-tiba ada isu, wah itu di atas gedung KPK tuh ada api-api bertebaran. Oh, serius? Itu hanya rumor lah. Iya. Karena saya pikir pegawai KPK, penyidik KPK ya, kita apapun agama kita, di Iya. KPK kan salah satu dulu nilai-nilai KPK kan religiusitas ya. Iya. Jadi kita ini sebelum melakukan sesuatu kita selalu berdoa pada Tuhan lah. Iya, Semoga betul. kita dilindungi karena memang Iya. hanya Tuhan yang pelindung kita Iya, gitu kan. betul. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa Iya. gitu kan. Sementara ya kita ini mendapatkan jabatan penyidik ya karena memang diberikan tugas oleh KPK untuk menyidik. Iya. Seperti itu. Jadi percaya aja lah sama Tuhan, dilindungin lah ya. Ya betul. Mas, ini selama Mas bertugas di KPK, pimpinan KPK di masa pimpinan siapa nih yang kelihatan paling bertaji dan paling pemberantasan korupsinya paling bagus gitu? Ya tentu itu pertanyaan yang sudah dijawab ya, karena saya Iya. masih orang dalam KPK, Iya. biarkan masyarakat yang menilai ya. Iya. Karena memang saya lihat setiap zaman itu berbeda-beda. Ada kelebihan dan kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya deh. Dan juga pasti setiap tahun itu kan KPK berkembang. Iya. Kita melihat seperti zamannya Pak Ruki ya, Iya. bagaimana beliau itu membangun sistem, Mm-mm. ya. Kemudian sistemnya itu baik sistem IT, SDM, Iya. gitu ya. Kemudian bahkan gedung gitu ya. Iya, gedung. Kemudian ya artinya ruang kerja yang memadai.
sekaligus juga untuk memastikan KPK itu tetap ada, Iya, ya betul. kan? Di Jakarta zaman beliau tuh beberapa kasus korupsi itu berhasil diungkap. Setidaknya Iya. ini untuk menambah kepercayaan masyarakat. Iya. Sebab lembaga anti korupsi di KPK itu banyak gitu ya, tapi Iya. umurnya nggak panjang. Iya. Dan alhamdulillah KPK sampai sekarang nih Masih hampir ada, 18 tahun. Artinya apa? Artinya itu karena kepercayaan. Iya. Belum ada lembaga anti korupsi di KPK yang sampai seperti yang ada di Indonesia seperti KPK. Iya, betul. Ya, belum ada yang belum ada lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yang seperti KPK bertahan sampai saat ini. Karena kuncinya apa? Menangkapi koruptor. Iya. Itu aja. Karena tadi saya sampaikan masyarakat akan senang ketika KPK menangkapi koruptor. Karena begitu koruptor tertangkap, mereka seperti Euforianya. euforia, wah Iya. ketangkap ini. Tadi seperti tadi saya sampaikan, ini yang membuat hidup saya susah, gitu kan. Mencari kerjaan susah, gitu kan. Bener. Ekonomi susah, Benar. gitu kan. Sementara mereka enak dengan hasil korupsinya, hidup bermewah-mewah. Karena apa? Karena saya tidak pernah menemukan seorang koruptor itu korupsi karena dia itu kekurangan, Iya. gitu kan. Justru kelebihan ya. Kelebihan. Terus kayak nggak puas gitu. Nggak puas. Jadi koruptor itu melakukan korupsi karena mereka rakus, greed. Iya. Udah punya mobil 5 ingin 6, rumah 7 ingin 8, Iya. gitu kan. Kemudian uang udah miliaran ingin lagi. Kenapa? Karena selama mereka masih menjabat, Iya. ya, disitulah mereka ingin korupsi. Iya. Sebab mereka paham ketika sudah tidak menjabat, gitu kan, Udah nggak ada lagi tuh kesempatan. udah nggak ada lagi kesempatan. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, orang WA pun enggak, gitu ya. Iya, nggak dicari, nggak Nggak dicari lagi. Iya, Kalau misalnya di musim menjabat, mungkin yang paling rendah misalnya parcel, wah bisa Iya. berapa puluh parcel gitu kan. Iya, Tapi betul. begitu udah nggak menjabat satu Langsung udah hilang. alhamdulillah, Nggak ada, gitu iya. kan. Kok nggak ada yang ngirim parcel Iya, gitu. nggak ada yang ngirim, gitu. Iya, Ya benar. itulah makanya kita harus kerja keras buat berantas korupsi. Dan Iya. kemudian zaman kan saya ada di zaman Pak Antasari juga, saya Iya. ada. Kemudian zamannya Pak Abraham Abraham Samad, Pak Samad. Busro, Iya. gitu ya, Pak Agus, dan sekarang Pak Firly. Iya. Jadi apa namanya, saya melihat Nano-nano ya 14 tahun, rasanya. kayak time travel ya. Iya, time travel bener. Jadi semua kepemimpinan saya Semua ada, tahu gitu. Kalau yang pas zamannya Pak Antasari kan termasuk yang dramatis banget dengan penangkapan beliau. Itu gimana tuh suasana di KPK itu yang termasuk Mas kan pasti juga ada di situ dong. Ya, saya nggak tahu ya suasana yang lain ya. Iya. Mungkin pribadi saya, Iya. ketika saya kan dulu di pencegahan, Iya. saya tuh beberapa kali ya, saya itu mendampingi Pak Antasari. Oh, jadi Ya. sudah lumayan cukup dekat dengan Iya, Pak karena Antasari. beliau itu kan sering jadi pembicara. Iya. Ya, saya hadir untuk mendampingi beliau gitu ya. Di situ kan kalau beliau berbicara, wah saya kagum sekali gitu ya. Iya. Karena beliau itu bagus dalam komunikasi publiknya, Iya. seperti itu. Dan wibawa juga ya orangnya. Wibawa, betul, Iya. berwibawa Iya. gitu. Jadi kemudian kan dalam masa beliau kan juga nama KPK naik gitu ya, Iya. karena ada beberapa kasus besar. Kasus yang besar, ditangani. betul. Nah, disitulah kemudian saya agak shock juga, Oh, gitu iya. ya, ketika kemudian ada pemberitaan, ada pembunuhan gitu kan. Iya. Kok tiba pembunuhan itu awalnya saya baca biasa aja gitu kan, Iya. pembunuhan, kemudian apa namanya, terus tapi yang menarik kan itu salah satu direksi BUMN lah, Iya. perusahaannya atau apa ya. Iya. Oh, ini rame kan nasional. Kok tiba-tiba di Menyerempet. pejabat, loh, ada pejabat. Iya. Tapi saya belum ada feeling kan, tiba-tiba Pak Antasari kan, wah, Iya. ke KPK, dan akhirnya beliau ditahan sampai belasan tahun lah, Iya. gitu. Jadi saya waktu itu juga, wah, apa namanya, begini amat gitu ya. Iya. Saya masih pegawai baru gitu kan. Iya. Itu apa, berat juga ya berarti korupsi di negeri ini gitu ya. Langsung insecure nggak Apalagi orang masih nanya saya kan, temen Iya. kuliah saya nanya, Iya. gimana Pak Antasari? Iya. Kenapa? Karena waktu itu orang nggak percaya. Iya, gitu kan. benar. Semua orang nggak ada yang percaya kalau beliau terlibat kasus seperti Iya, itu. nggak percaya Benar. gitu. Kayaknya tidak mau ngomong kasus ya, tapi masyarakat nggak percaya. Iya, gitu. betul. Kok bisa gitu kan? Apalagi ini lagi naik daun gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, ya tapi kemudian kepemimpinan tetap dilanjutkan, karena Iya. apapun terjadi pemberantasan korupsi harus jalan terus. Iya. Gitu. Jadi itu yang kasus pertama di KPK yang kemudian membuat saya, wah, ternyata dinamika berantas korupsi itu panjang sekali. Iya, betul. Jadi apa namanya, itu yang pertama kali lah setelah saya Langsung kasus, berpikir. apa namanya, gejolak pertama itu adalah Gejolak. penangkapan Pak Antasari gitu. Iya. Mas sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Pak Antasari maupun pimpinan KPK yang lainnya? Iya,
kalau KPK itu kesibukan ya, tapi Iya. banyaklah pimpinan KPK yang saya sering komunikasi. Oke. Nah, kemudian kalau Pak Antasari sendiri, saya sempat hadir ya di pernikahan anak beliau. Pernikahan anaknya itu kan beliau minta izin keluar ya Iya, dari sel saat keluar. itu ya. Oke. Sekarang begitu bebas pun, Iya. saya sempat komunikasi dengan beliau Oke. sekitar 2019-an lah. Iya. Ya kan, saya waktu itu bahkan sempat ingin mengadakan acara Iya. untuk beliau, untuk Pak Antasari coming home lah. Oh iya, oh so sweet. Ya, tapi kita sudah bikin lah posternya, kita sudah nyampe pegawai gitu ya. Iya. Tapi kemudian Pak Antasari berhalangan saat Oh, itu. jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Iya. Tapi ya mungkin waktu mau lain kali, cuman akhirnya ya keburu ada revisi undang-undang KPK. Iya, kemudian sudah mulai sibuk sudah dengan mulai segala sibuk urusan di segala KPK. urusan, ya. Heeh. Akhirnya belum terlaksana sampai saat ini. Oke. Tapi ya kami welcome lah kalau nanti Pak Antasari ada waktu gitu kan, Iya. ketemu dengan kita gitu kan. Iya. Kalau pimpinan lain kan sering datang ke kita gitu Oh, kan. sering datang justru ya. Cuman Pak Antasari yang kadang hilang-hilang ya. Iya, apa namanya? Mesti dicari. Mungkin beliau juga sibuk dengan Iya benar. kegiatan ya. Betul. Seperti itu. Mas, tadi kita sudah ngomongin sejarah nih ya, sesuai dengan bidangnya. Sekarang ini para pimpinan KPK ini kan dipilih berdasarkan, maksudnya dipilih di parlemen. Apakah dalam penyidikan kasus sering ada tarik-menarik kepentingan politik juga nggak sih, Mas? Maksudnya gara-gara karena terpilihnya dari parlemen gitu. Ya, kalau saya tidak melihat secara langsung ya, Hmm. ada seperti itu. Iya. Ya, namun ya yang bisa menilai kan sekali lagi kan masyarakat gitu Yep. kan. Banyak yang mengatakan bahwa pegawai KPK ini itu seperti berkuasa dan sebagainya di KPK. Iya. Ya tidak gitu kan, yang berkuasa ya pimpinan KPK. Betul. Seorang Yudi Purnomo, ketua wadah pegawai KPK, kita nggak mungkin tanda tangan sprindik Iya. gitu kan, sih pimpinan KPK. Saya ini kan pelaksana teknis, apapun perintah pimpinan KPK ya yang Iya. benar, yang baik, misalnya selidiki ini ya pasti kita lakukan gitu. Jadi kami ini hanya orang teknis gitu. Iya, jadi nggak tahu nih ada proses di balik itu, nggak tahu ya. Nggak tahu karena Ya. kami tahunya hanya dari koran dan media, misalnya pansel telah terbentuk oleh presiden. Iya. Pansel kemudian mengumumkan pendaftaran calon. Iya. Kemudian pansel mengatakan ada 10 orang yang disetor pada presiden. Iya. Kemudian presiden menyetor 10 orang kepada DPR. DPR dalam hal ini Komisi 3 memilih 5 dari 10 dengan yang paling terbanyak itu menjadi ketuanya, Iya. yang mendapatkan surat terbanyak. Udah, itulah yang kemudian datang KPK. Iya. Ya, yang kemudian Terima aja udah ya jadi udah, orangnya. yang diterima ya Iya. udah, kemudian mereka bikin visi misi, Iya. kemudian mereka bikin arahan gitu kan untuk yang tadi saya sampaikan ya, untuk deputi gitu kan, untuk direktur, untuk Iya. kasatgas, baru kita. Iya. Jadi kita ini penyidik ini sebenarnya paling bawah gitu Iya. ya. Jadi nggak benar ketika dikatakan bahwa penyidik itu bisa Super ini, power bisa gitu itu. ya. Nggak benar itu gitu kan. Iya. Karena terlalu jauh gitu kan, dan orang pun akan lebih patuh kepada pimpinan gitu kan. Iya, Itu betul. kan namanya birokrasi gitu. Iya. Jadi tapi ya saya pikir ya ini kan hanya untuk melakukan stigmatisasi saja gitu kan, demi oke. suatu tujuan. Saya nggak tahu tujuannya apa. Kalau Mas Yudi sendiri terpilih sebagai ketua wadah pegawai KPK ini dari kapan? Ya, saya waktu itu terpilih menggantikan ketua wadah pegawai KPK sebelumnya yang terkenal, yaitu Iya. Bang Novel. Iya. Dan waktu itu ada 11 orang Hmm. yang kemudian saya terpilih menjadi ketua wadah pegawai, walaupun ya saya lihat, wah saya ini kan masih termasuk muda di KPK gitu Iya. kan. Tapi alhamdulillah teman-teman mempercayakan. Oh. Dan wadah pegawai KPK ini kan lembaga resmi, diakui oleh peraturan pemerintah nomor 63 tahun Iya. 2005, dan ketua KPK-nya kalau kita ketahui itu Bang Johan Budi malah, Iya. yang sekarang menjadi politisi. Iya. Nah, beliau tuh dulu ketika jubir juga merangkap jadi ketua wadah pegawai Oh, ketua KPK. wadah pegawai, Jadi oke. sejak 2008 saya menjadi ketua wadah pegawai KPK, walaupun memang saya masih muda banget gitu kan. Iya. Kadang-kadang orang ketika komunikasi gitu kan, kemudian ketika bertemu tiba-tiba loh, Masnya ketua wadah pegawai KPK gitu. Dikiranya yang udah tua ya kalau Iya, namanya sudah ketua tua, gitu. Muda banget gitu kan. Saya bilang, oh ya, saya unyu-unyu aja bilang gitu. Tapi sering nerima curhatan dari pegawai KPK seperti apa aja biasanya yang dicurhatkan? Banyak banget. Jadi memang Contohnya ya kita ada hampir 1.500 lah ya. 1.500 orang Iya. pegawai, oke. Banyak hal lah ya, seperti pegawai-pegawai lain lah, misalnya masalah karir gitu Iya. kan, kesejahteraan, kemudian
masalah-masalah apa namanya pribadi gitu Iya. kan, banyak lah gitu kan. Ya Oke. itu jadi teman curhat gitu ya. Iya, jadi Seperti jadi kayak itu. guru BK ya. Iya. Kemudian advokasi juga, Iya. misalnya kayak waktu dulu kan ada pegawai KPK dianiaya Hah. di Hotel Borobudur ya, Oh, kita iya. advokasi. Oke. Jadi banyak hal itu, bahkan kita juga mengadakan lomba-lomba. Oh, gitu ada kan, lomba juga. 17-an Iya. gitu kan. Kemudian lomba apa namanya, pertandingan kompetisi. Iya. Jadi itu yang kita adakan karena apa? Karena kita ingin menyatukan seluruh pegawai KPK. Ini pegawai KPK-nya pegawai yang unik, Mbak. Mm-mm. Ya, karena tidak semua lembaga punya kayak KPK. Ada pegawai tetap, ada Iya. pegawai tidak tetap, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari kementerian pun juga macam-macam. Campur-campur Ada ya pegawainya. gitu kan, Kemendagri gitu kan. Iya. Apalagi yang lain lah juga ada, dari Oh, LIPI oke. juga ada, kemudian dari mana namanya, kementerian lain lah, banyak Iya. lah di KPK jadi Oh, satu. dicampur ya. Aku Dari pikir BPK, hanya dari polisi dan BPK, kejaksaan gitu. aja. Nggak, Ternyata jadi ada yang macam-macam. dari kementerian. Nah, Oke. bagaimana di situ saya harus mempunyai suatu kepemimpinan lah untuk bisa Mengayomi mengharmonisasi semuanya. mereka. Benar. Makanya waktu itu saya ingin menjadi payung dalam pelangi yang ada di KPK. Asik. gitu kan. Iya, benar-benar. Dalam kampanye saya. Jadi Oke. itu yang unik. Makanya apa namanya? Karena mensinergikan mereka itu benar-benar luar biasa. Iya, gitu betul. kan. Makanya kebayang kalau jadi pimpinan KPK. Gitu. Iya, benar. Dengan 1.500 orang tadi itu ya. Ini tadi ngomongin soal karir pegawai KPK, kita lanjut nih ke TWK KPK yang sedang heboh-hebohnya ini. Katanya Mas Yudi termasuk yang tidak lolos itu? Iya. Dari 57 orang ya? Betul. Oke. Kenapa bisa nggak lolos, Mas? Itu masalahnya apa sih sebenarnya? Saya juga tidak mengetahui masalahnya apa. Saya sudah minta hasilnya, tidak dikasih. Oh, Tahu-tahu, oke. dan kita tahu juga lewat media kan, Mm-mm. ya kan, ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian ada Iya. SK bahwa saya tidak memenuhi syarat, kemudian saya harus menyalahkan tugas dan tanggung jawab. Iya. Padahal ketika dulu kan revisi undang-undang KPK, Iya, itu kan katanya memperkuat KPK. iya. Kemudian di situ ada pegawai KPK diubah menjadi ASN, beralih iya. status. Iya. Di artinya kan hanya alih status administrasi aja. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kenapa sih pegawai KPK dulu dinamakan pegawai KPK? Iya. Kalau enggak dari dulu aja di undang-undang KPK tahun Iya. 2002 itu langsung Benar. ASN atau PNS gitu kan. Kenapa? Karena ketika itu masa lembaganya independen, pegawainya Nggak independen ya. Jadi aneh sebenarnya. Jadi aneh. Iya. Karena kan kalau menjadi ASN tentu nanti harus ada koordinasi dengan BKN. Iya. Ada lagi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, Iya. ya kan? Iya. Ada ASN, ya. Kemenpan. Kemudian dengan Kemenpan RB, Iya. kemudian dengan LAN gitu Iya. kan. Jadi banyak panjang kesinggungan. laporannya ya. Betul. Kalau pegawai KPK kayak sekarang sama kayak waktu sebelumnya kan Iya. loyalitas hak tunggal. Iya. Ya kan? Yang kedua direkrut, kemudian kebutuhannya KPK doang. Iya. Yang paham gitu kan, Iya. apa sih kebutuhan mereka. Hmm. Nah, ketika alih status kita pun juga ya udah nih alih status hanya administrasi gitu kan. Iya. Kita tidak tahu bahwa Kalau akan ternyata serumit itu akan gitu. serumit, Hmm. kemudian kedua akan bisa memberhentikan. Iya. Loh, kita Benar. ini udah belasan tahun gitu Iya, kan. benar. Apalagi kan putusan MK sebelumnya mengatakan tidak boleh merugikan. Iya. Ya ketika diberhenti ya merugikan lah. Saya Iya, misalnya benar. secara teknis masih punya berapa puluh tahun lagi ya, Iya, 20 benar. tahun lebih lah di KPK. Tiba-tiba harus berhenti di November. Ini Iya. apa gitu kan? Dan ini kata, jadi jangankan 57 gitu kan, Iya. satu orang pun karena undang-undang direvisi ya, itu kemudian kemudian diberhentikan, itu sudah berarti memperlakukan Melanggar undang-undang aturan, itu ya, gitu iya. kan. Tapi ya nah disitulah kemudian ya saya melihat loh TWK ini apa gitu kan. Ujiannya kayak apa sih, Mas? Bisa diceritain Nah. nggak sih? Isi ujiannya tuh kayak ngerjain kayak CPNS gitu apa gimana? Beda, dan Oh, beda. bahkan BKN juga mengatakan ini beda. Dan saya pun juga ketika ada sosialisasi mengatakan bahwa udah kerjakan saja, nggak Iya. ada dulu pemberhentian, nggak ada gitu Iya. kan. Nah saya hari pertama itu kan tes tertulis ya, Iya. di situ tertulis banyak pertanyaan-pertanyaan di situ yang pertanyaannya adalah bukan pertanyaan kalau kita salah isi salah gitu kan. Iya. Pertanyaan dapat setuju, Oh, tidak setuju, tidak setuju. setuju, Iya, iya, itulah benar. gitu. Mulai dari pertama ya itu tentang bagaimana pandangan kita tentang kebangsaan gitu Iya. kan, ya tentang ada namanya indeks moderasi berbangsa lah. Ya di situ Iya. ya saya jawab ya dengan kapasitas saya gitu Iya. kan. Kemudian yang kedua ada tentang pekerjaan, ada tuh kayak tes psikotes itu kayak pekerjaan, Oh, kayak apakah ada senang psikotes. bekerja kelompok Oh, gitu iya. kan. Jadi nggak ada yang aneh lah Iya. gitu kan. Kemudian yang ketiga ada esai. Iya. Di esai itu kita nulis apa pandangan kita tentang
apa namanya tentang FPI, tentang oke. HTI, Iya. tentang DITII, kemudian tentang apa namanya Papua, Iya. tentang LGBT, Oh. kemudian prestasi kita apa, Iya. siapa yang tokoh di Kagumi dan lain sebagainya lah. Iya. Nah dari situ apa namanya itu kita tulis ya. Iya, isai gitu kemudian ya. beberapa minggu kemudian baru yang wawancara. Ya, Oke. saya lihat sepertinya wawancara ini yang lebih berpengaruh ya. Oh, oke. Karena wawancara dan tadi ya karena tidak ada pikiran bahwa ini Iya. lolos tidak lolos ya. Saya pun juga Jadi jawabnya ya nggak ada yang sebisa- dipelajari. Iya, Ini benar, kan bukan benar. tes wawasan kebangsaan seperti misalnya di CPNS gitu Iya, ya. benar. Ya, kalau masalah Yang takut nggak lolos gitu iya kan kan, ya. kan kelihatan nilainya dan ketika dia salah menjawab misalnya berapa butir Pancasila atau berapa kali amandemen gitu Iya. ya. Nah itu tentu kalau salah jawab saatnya nggak ada, saya lihat nggak ada jawaban benar salah gitu, Iya. karena pandangan. Dan Semua kalau ada pandangan. tentang wawasan kebangsaan, saya pikir saya bisa lah, Iya. kenapa? Karena saya udah belajar sejarah, Iya, gitu bener. kan. Saya udah paham, Nggak mungkin gitu. salah, Nggak nggak mungkin salah. gitu. Nah, begitu besoknya wawancara ya, Iya. karena saya biasa aja wawancara biasa 2 jam gitu kan, wawancara juga 2 jam gitu, Iya. waktunya di BKN. Nah, saya paginya masih meriksa tersangka. Oh iya, masih Jadi sempat. karena nggak perlu ada persiapan. Iya. Gitu. Jadi saya meriksa tersangka waktu itu kasus Benur gitu ya. Iya. Saya periksa dan nah kemudian begitu selesai jam 12-an, saya langsung berangkat lah ke BKN. Iya. Dan kemudian saya wawancara. Nah, disitulah wawancara itu saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan sama lah seperti di tes esai kemarin Tes ya. tulisannya, Apa oke. pendapat Anda tentang HTI dan sebagainya? Saya jawab gitu kan. Iya. Kemudian tentang revisi undang-undang KPK gitu kan, Iya. karena kan paham ya bahwa saya waktu itu menolak gitu kan. Oh, Ya, termasuk saya pikir yang saya menolak itu kan juga sikap lembaga juga. Iya. Tapi pimpinan KPK zaman dulu juga menolak gitu kan. Nah, masa saya pegawainya menerima gitu kan? Iya, Gitu. benar. Selain karena idealisme juga dan Iya. kajian kita. Iya. Gitu. Kemudian tanyakan juga tentang bagaimana hubungan dengan pimpinan KPK. Ya, saya jawab ya baik-baik saja gitu kan. Iya. Hanya orang luar lah yang kemudian mengatakan bahwa ya ini rame dan sebagainya gitu kan. Dan saya pikir ketika misalnya saya menggugat PT UN, saya juga udah nuwun gitu Pak, kita udah nggak bisa apa namanya nggak ada jalan gitu kan, kemudian kita buat ke PT UN gitu kan, dan Iya. mereka iya aja gitu kan. Nah kemudian ditanyakan juga ketika Pak Firly gimana ya, saya pikir Iya. ya ketika Pak Firly sudah terpilih menjadi pimpinan KPK dipilih ya Ya udah, mau gimana sudah, lagi. gitu kan. Apa namanya udah terpilih gitu kan. Iya. Dipilih oleh presiden 10 nama gitu kan, salah satu termasuknya Pak Firly, kemudian oleh DPR jadi ketuanya gitu kan. Ya sudah gitu kan. Dan saya pikir dan saya katakan bahwa lah apa namanya kita ya bekerja gitu kan ya karena kita teknis gitu kan. Iya. Gitu. Jadi lebih ke situ, kemudian masalah toleransi Taliban gitu Iya. kan. Saya bilang nggak ada itu Pak. Gitu kan masalah toleransi di sini ada Okumene. Saya Iya. Pak sebagai ketua wadah pegawai itu selalu membuka acara Natal di KPK. Iya. Bahkan saya tunjukkan foto loh. Iya, Karena sampai saya ada pikir, fotonya. Pertanyaan itu saya udah siap. Iya. Termasuk bagaimana hubungan dengan pimpinan. Saya pimpinan lama saya kan ada perpisahan kita kasih Iya. apa namanya figura. Iya. Saya tunjukin ke mereka gitu. kan. Sampai ada buktinya Sampai ya. ada bukti. Iya. Pas Aktoris Taliban saya tunjukin bahwa kami pernah ke BNPT, ketemu langsung sama waktu itu ketuanya Pak Suhardi Aulius gitu Iya. kan. Kami audiensi, kemudian begitu Pak Suhardi ke KPK pun ya kita ketemu lagi. Iya. Kalau misalnya kami radikal teroris itu tidak akan ditemui Iya. gitu kan. Kalau Taliban nggak mungkin ditemuin sama Pak Suhardi. Gitu kan. Saya bilang adanya tali sama ban gitu kan. Saya bilang gitu. Jadi saya bilang Iya. rasa radikal apa Pak gitu kan, buka Iya. acara Natal yang bilang. Makanya tapi ya saya pikir Iya. stigma dan ini kan akhirnya apa namanya menjadi temuan dari Komnas HAM. Iya. Dan Yang- saya sayangkan bahwa stigma ini kan akhirnya yang menghancurkan semangat pemberantasan korupsi gitu Iya, ya. betul. Bahwa kok orang bener berantas korupsi, nangkapi Iya. koruptor, nyelamatin uang rakyat di stigma Taliban gitu Iya. kan. Ya apa namanya kalau Taliban yang bener ya di Afghanistan kan. Iya. Gitu. Kenapa yang di KPK jadi Taliban? Iya, sama KPK jadi Taliban gitu kan. Seperti itu. Kalau yang dari Komnas HAM kan itu ada 11 rekomendasi ya Mas. Itu semua tuh katanya diserahkan ke presiden juga, dan dari pegawai KPK juga menyerahkan surat ke presiden ya soal itu. Itu gimana tuh hasilnya setelah ada surat-surat dan rekomendasi? Ya sampai saat ini kami belum mendapatkan ya apa namanya balasan. Namun kalau Komnas HAM kita sudah melihat bahwa mereka kan ternyata sudah menyerahkan surat juga pada Iya. presiden. Nah, Iya. kita tinggal tunggu arahan dari Bapak Presiden yang Iya. saya lihat kemarin kan ada salah satu staf ahli ya Iya. dari Bapak Presiden atau Seknek gitu kan yang menyatakan bahwa arahan Pak Presiden masih sama
seperti hari yang pertama waktu hari itu kerja ya. setelah Lebaran, bahwa 75 orang pegawai KPK ini tidak boleh diberhentikan karena dasar tes wawasan kebangsaan. Ya artinya saya lihat ya, Bapak Presiden aja sudah fokus gitu ya. Makanya kenapa sekarang ada 51, ada 24 gitu kan. Itu saya juga bingung gitu ya. Ada apa sih, kenapa sih orang-orang terbaik ini, kalau kita profiling ya 75 orang ini gitu ya. Ini pengalamannya kan, sudah sangat banyak. Itu pengalaman sudah ada gitu kan. Kemudian juga apa namanya, pendidikannya gitu kan, ada yang dari luar negeri ya kan, Australia, ada yang dari Belanda, Jepang gitu kan, Amerika gitu kan, dan kemudian S2 gitu. Dan yang nggak bisa dibeli adalah pengalaman. Pengalaman mengungkap kasus besar seperti IKTP ya kan, Senturi, itu nggak bisa dibeli. Benar, nggak mungkin ngajarin orang lagi tuh buat belajar lagi dari awal gitu ya. Benar. Saya lihat kemarin pimpinan KPK ada mengatakan ada permasalahan SDM, kurang SDM. Nah, ini yang depan mata gitu kan. 75 depan mata di-cut ya. Tapi katanya kan ngeluh ya, kurang pegawai gitu, SDM-nya gitu. Kurang pegawai ini depan mata gitu kan. Ini udah tidak jadi loh. Ya kan? Ada namanya Pada Manik gitu kan, yang dari tahun 2005-an sudah di KPK gitu kan. Itu juga termasuk yang di-cut. Termasuk. Dan beliau pengalamannya luar biasa, pernah di pasukan PBB gitu kan. Pernah pasukan anti teror dan bom. Jadi dulu memburu teroris kok dicap begini gitu kan. Gimana gitu kan. Iya benar. Gitu. Kemudian bahkan dapat penghargaan dari FBI. Pernah ada penyidik. Gitu. Belum yang lain. Jadi kalau dibilang bahwa ini kebetulan, kok kebetulan gitu ya. Kok kebetulan ya Kasatgas yang menangani kasus ini. Kok kebetulan Kasatgas yang menangani kasus itu gitu kan. Kita lihat ada kasus bansos gitu. Jadi langsung ada ilmu cocok logi. Iya benar. Karena sampai sekarang kita belum mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena kan semua pegawai KPK ikut. 1.200-an semua ikut TWK itu. Ikut gitu kan. Termasuk itu mulai dari jabatan pramusaji gitu ya, sampai yang paling atas sampai deputi. Gitu sampai sekjen KPK ikut gitu kan. Dengan pertanyaan yang sama lah. Sebenarnya harusnya kalau standarnya sama ya. Kalau beda aneh lagi gitu kan. Bener. Kok bisa? Apa ya, saya bilang, kok bisa 75 orang ini nggak bisa gitu kan? Ditanya hasilnya rahasia negara gitu kan. Lucu juga gitu. Tapi lucu juga sih, kan namanya ujian ya. Harusnya kan tahu ya. Tahu hasil minimal ini salah gue di mana gitu. Inilah kemudian kalau kita tentang korupsi kan semakin tertutup, semakin rahasia, ini ada apa? Semakin mencurigakan. Gitu. Itulah mengapa kan kami ini kan pertama orang hukum gitu kan. Kemudian yang kedua, kami sudah tadi melawan korupsi, kami paham lah. Jadi kami nggak gentar dibeginikan, sehingga kami pun, wah ini kalau misalnya antara kami dan pimpinan, pasti ngotot-ngototan. Maka harus yang lain gitu kan. Kita melapor ke Komnas HAM, kita melapor ke Ombudsman. Dan kemarin hasilnya kan Ombudsman ada maladministrasi, Komnas HAM ada 11 pelanggaran HAM. Artinya dari sini kita paham bahwa, wah, jadi apa yang kita perjuangkan sudah benar. Dan kita akan terus berjuang gitu kan. Karena kan kami ini sampai 1 November katanya ya. Saya kan belum dapat surat pemberhentian atau apapun. Belum ada gitu surat ya. apapun. Tapi ya sayangnya kan kami waktu berapa bulan ini kan harusnya kami menangkap koruptor, harusnya saya bisa saksi, menyita, menggeledah gitu kan. Jadi sia-sia waktu berlalu gitu kan. Jadi Mas ngapain aja selama menunggu proses ini? Ngapain aja? Ya alhamdulillah saya sedang kuliah S2 gitu kan, sambil kuliah, sambil kajian strategi intelijen, jadi ya jadi nggak stres-stres banget gitu lah ya. Betul. Kemudian ya ini memberikan pencerdasan kepada masyarakat gitu ya, karena saya juga penyuluh anti korupsi gitu ya. Seperti itu, tapi bukan yang ramai di masyarakat gitu. Benar. Kemudian koordinasi dengan teman-teman pegawai negara ke depan, dan masih berhubungan formal dengan teman-teman di Satgas saya. Ya, karena saya kan orang kedua di Satgas gitu ya. Istilahnya sering komunikasi apa yang terbaik gitu dan sebagainya lah, saran-saran itu masih kita lakukan. Jadi itu saya juga menyayangkan gitu ya. Mengapa terjadi seperti ini? Hal yang mudah sebenarnya, ini kan permasalahan internal KPK gitu ya. Jadinya rame kemana-mana, semua orang jadi ikut mikir. Jadi mikirnya apa gitu kan? Dan istilahnya kalau misalnya orang-orang ini istilahnya ya memang
apa namanya emang bodoh gitu kan, emang ini ya mungkin kita hindar, mungkin enggak gitu Iya, ya. iya benar. Tadi aja udah lulusan luar negeri semua Iya, ya. udah Oke. kompetensi kualitas udah nggak diragukan lah Iya. gitu kan. Ini makanya ini ada apa gitu kan. Makanya ya kami kita lihat bagaimana cara pimpinan KPK berusaha untuk memberhentikan kami. Kita lihat baru Oke. kita ambil tindak lanjut berikutnya karena Hmm. kan kami ini kan sebenarnya sudah ingin bekerja di KPK lah sampai misalnya pensiun, mengambil Iya. diri, apalagi sih kita cari gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita mengundurkan diri mungkin ya itu kemauan kita, tapi enggak. Iya. Gitu Semua kan. masih ingin bekerja. masih ingin Iya. bekerja gitu di KPK gitu. Oke. Ya kan, memberantas korupsi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Iya. Dan negara pun juga dalam menginvestasi ke kami kan luar biasa itu gitu kan. Iya. Kami pelatihan dalam dan luar negeri gitu ya. Karena memang kami harus selalu belajar sebab kami tidak ingin koruptor itu selangkah lebih maju seperti Iya, yang ada kan. benar. Ya, makanya kenapa koruptor ketika ditangani KPK nggak bisa berkilah. Iya, karena sudah lebih pintar kan Nah, penyidiknya. jadi penegak hukum harus pintar gitu ya, Iya, dibanding benar. koruptornya. Iya. Seperti itu. Mas, kalau kan ada desas-desus katanya di pimpinan KPK itu 5-nya itu tidak satu suara soal yang pemutusan hubungan kerja untuk 57 itu, benar demikian? Ya, saya juga mendengar ya seperti Iya. itu. Tapi ya kita lihat saja lah, kan kita belum tahu kita berikan atau tidak. Ya saya pikir ya pimpinan KPK ini kan sebenarnya paham lah 75 orang ini siapa. Iya. Beliau paham siapa Novel Baswedan, siapa Ada Manik, siapa Rizka Anunata, ya, siapa Afif, gitu kan, siapa Budi Agung Nugroho. Ini adalah penyidik-penyidik yang telah membangun KPK. Iya. Ya, Benar. jadi dari jilid 1 malah sudah Iya. ada penyidik-penyidik itu yang telah bekerja gitu kan. Iya. Ada Hebat Nababan gitu kan. Jadi apa namanya? Sudah tahu lah siapa mereka, kan ekspos terus. Mereka kan tahu siapa muka-muka yang sering ekspos pada mereka Iya. gitu kan. Siapa sering ekspos untuk minta penetapan tersangka. Iya. Siapa yang bekerja untuk menggeledah. Mm-mm. Mereka tahu lah kita ini siapa. Itu yang Iya. kayak apalagi yang baru ini kan ada 3 orang lah, Bu Lili, kemudian Pak Nawawi, kemudian Pak Gufrol gitu kan. Iya. 1,5 tahun mereka juga udah melihat kerja kami. Apalagi yang udah lama kayak Pak Firly gitu kan. Iya. Kemudian juga Pak Alex malah di Iya, pimpinan Pak Alex. lama gitu ya. Udah paham lah gitu kan kami ini siapa gitu Iya. kan. Siang malam kita berantas korupsi gitu kan, dan kami pun nggak hanya menangani 1 kasus. Bahkan kalau 2-3 kasus pun tidak masalah kami tangani Iya. gitu kan, karena kami senang dengan pekerjaan ini gitu ya. Iya. Karena kita kalau ada satu korupsi yang berhasil kita tuntaskan, itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Ada kami, kepuasan gitu ya. tersendiri, Iya, oke. karena alhamdulillah ada misalnya beberapa miliar uang negara yang diselamatkan. Betul. Dan kita pun sebenarnya mencegah koruptor ya untuk lebih dalam gitu kan. Iya. Setidaknya kita ketangkap mereka tidak akan korupsi lagi gitu ya. Jadi keputus lah ya itu Keputus, ya. rangkaian Artinya ininya. Tuhan pun menyelamatkan mereka ketika Iya. ditangkap. Jadi tangkap itu bukan berarti sebenarnya mereka bisa misu-misu gitu Iya. ya, tapi sebenarnya mereka bersyukur harusnya. Dosanya agak kurangin. Nah, Mas Yudi, pertanyaan terakhir nih, ini kan segala macam usaha sudah dilakukan para pegawai KPK yang rencananya dinonaktifkan oleh pimpinan ini. Nah, harapannya ini kan sudah sampai kirim surat ke Presiden Jokowi. Harapannya dari para pegawai KPK ini sebelum November nanti nih, kan katanya mau di-cut November ini. Harapannya apa tuh, Mas? Harapan kami simpel, bahwa kami masih mencintai negeri ini dan kami ingin terus memberantas korupsi dengan kompetensi kami, sehingga kami berjuang ya ke Komnas HAM, Ombudsman, ya kemudian hasilnya sudah keluar, dan kemudian ya kami meminta kepada Bapak Presiden, ya karena Bapak Presiden waktu itu sudah menyatakan secara jelas ya 75 orang tidak berhentikan, ya kami ingin Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan pembina pegawai paling tinggi ya, itu untuk mengambil sikap ya yang kemudian ya melaksanakan undang-undang ya melalui bawahan beliau gitu ya, bahwa ini kan peralihan sebenarnya hanya alih status gitu kan. Nah, untuk segera mengalihkan status kami yang 75 orang ini ya yang belum dialihkan statusnya menjadi ASN, sehingga kami bisa kembali lagi bekerja memberantas korupsi gitu kan. Jujur kami kangen gitu kan dengan dengan upaya-upaya untuk pemberantasan koruptor, OTT gitu kan. Oh, kangen OTT juga ya? Ya kangen juga OTT gitu kan. Kangen malam-malam gitu kan. Aduh, ngintai ya. ngintai gitu kan.
Karena apa namanya? Karena bagi kami bahwa salah satu cara untuk mencintai negeri ini ya memberantas korupsi. Yep. Sehingga ketika korupsi diberantas, tentu masyarakat akan sejahtera. Yep. Itu kuncinya sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Yudi atas ceritanya, berbagi kisah, dan juga semoga perjuangan Mas Yudi dan teman-teman di KPK bisa berjalan lancar. Jadi kita ketemu lagi setelah November, masih ada Desember ya. Tetap ketemu Amin. seterusnya sampai pensiun. Amin, insya Allah. Sehat-sehat selalu Berarti juga nanti ya. kalau misalnya itu kita podcast lagi. Oh iya, boleh. Ntar kalau ini podcast lagi boleh. Jadi curhat lagi ya nanti. Makasih Mas Yudi. Siap, terima kasih. Dan juga untuk viewers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya. See you.